Di hari penuh cerah yang berbahagia ini saya akan membawakan yaitu beberapa tahap-tahap seorang remaja, di mana pada remaja ini banyak sekali tekanan-tekanan ataupun banyak sekali yang harus kita ketahui sehingga remaja akan dapat tumbuh dan akan dapat memaksimalkan dirinya sendiri sehingga itu akan menjadi remaja-remaja yang baik. Nah, adapun tingkatan yang pertama, ketika seorang remaja akan memasuki umur belasan tahun, itu adalah poin yang penting. Yang pertama itu mengenai tentang fisik ataupun fundamental mereka. Kenapa saya katakan begitu? Karena menurut saya ketika seseorang yang akan memasuki di usia remaja ataupun di usia belasan tahun, mereka akan tahu bagaimana nanti ketika mereka masuk ke tahap-tahap belasan ini ataupun tahap-tahap yang memang belum pernah dia lakukan sehingga sekarang itu dia lakukan. Itu banyak kali perubahan-perubahan, baik itu dari sikap, mental ataupun lain sebagainya. Nah, karena tidak semudah yang kita bayangkan ketika seorang yang memasuki di usia remaja. Ada poin-poin penting yang perlu kita tahui ketika kita akan memasuki, yaitu dalam mengubah sikap kita menjadi lebih baik. Yang pertama, kita harus menghadapi adaptasi kita kepada orang-orang, dan kita harus tahu bagaimana nantinya kalau misalkan kita sudah masuk di usia remaja, kita memvalidasi diri kita ini hanya untuk tidak tertekan ke perbuatan-perbuatan yang memang itu akan tercela bagi sendiri. Karena bagaimana perbuatan itu akan menjadi bagian dari kita, karena namanya juga kalau misalkan udah masuk tahap-tahap yang tinggi, itu akan lebih menjadi penasaran buat kita pada remaja sekarang ini. Nah, mungkin gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Lagi ngapain? Cita-cita aja. Kita aja ya. Wah, mantap aja. Duduk. Tenang lah kita nih. Ada gerangan apa nih? Gak ada apa-apa bang. Mau ngapain bang? Oh, ini. Jadi aku mau nanya nih tentang masalah remaja di era sekarang. Kan banyak ya bang ya, remaja yang kita lihat sekarang ini tidak sesuai dengan identitasnya ataupun sesuai dengan identitasnya, tapi ia tidak tahu bagaimana remaja ini akan meneruskan jenjang-jenjang yang memang dilanjutkan. Karena dari segi remaja yang kita lihat sekarang ini bang, kan minimal dia memasuki tahap dari sekian ke atas gitu. Nah, dan sebaliknya remaja ini dia tidak menguasai fundamental. Fundamental ini seakan-akan dia mencenderungkan diri sendirinya, tidak searah dengan apa yang ditujukannya. Jadi pertanyaan saya untuk abang-abang yang ada di sini, gini bang, apa hal yang paling abang sukai dari diri abang dulu gitu? Dari dulu umur berapa itu? Itu sekitaran dari tahap 12 ke atas lah bang, gitu, sampai 15-16 gitu. Kalau saya pribadi dari umur 12 sampai ke atas itu ya main-main aja, main-main. Tapi kalau selebihnya misalkan lebih dari main, kan misalkan kalau anak umur itu kan sering main di lingkungan atau apa, di dari luar lingkungan apa pernah gitu? Di luar lingkungan itu seperti apa itu maksudnya? Ya kadang-kadang kan ada yang memang nongkrong gitu kan, anak-anak sering itu main bola kan. Iya, kalau main bola ya udah pasti sama kawan-kawan main bola. Cuman kalau nongkrong ya belum lah, masih nongkrong itu kayaknya belum ada lah. Kalau umur 12 kan paling kan main bola ya, mandi ke sungai.
apa yang membuat hati abang berbeda dari orang lain sehingga abang tahu bagaimana karakter seorang remaja itu tidak harus terjerumus, bahkan dia tahu bagaimana nanti remaja ini akan memposisikan dirinya sebagai remaja yang bagus. Jadi tujuannya seperti apa dulu? Tujuannya untuk mencontohkan untuk remaja-remaja lain gitu. Sehingga mental seorang remaja sekarang ini akan menjadi contoh gitu. Apa landasan abang ataupun cara cegah supaya remaja-remaja yang datang ini lebih tidak aktif ke dunia sekarang ini kan banyak melihat main game atau lain sebagainya, lebih mementingkan dirinya kepada itu. Sedangkan pendidikan di era sekarang ini kan lebih bagus untuk belajar. Nah, inilah pertanyaan saya, apa masukan untuk abang untuk remaja-remaja sekitar sini? Ya tentu kalau masalah cenderung ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak seharusnya dia terjun ke perbuatan atau apa yang tidak seharusnya dilakukan lah, tidak sesuai sama umurnya, tapi dia melakukan hal tersebut. Tentu kalau misalnya kayak anak-anak yang suka main game yang seharusnya tidak dia lakukan di posisi itu, terutama itu tergantung orang tua juga sih bang. Orang tua tergantung didikan dari orang tuanya, itu sih tergantung didikan orang tuanya bagaimana. Remaja gitu kan, dari umur kalau ada problem atau masalah-masalah problem itu bisa lah dibuat himbauan orang tua, jangan lampiaskan semua masalah-masalah itu kepada anak-anaknya, biar anaknya itu enggak frustasi lah apa gitu. Seenggaknya kalau ada masalah gitu kan bang, jangan melampiaskan kepada anak. Tapi kalau buat hal yang mengecewakannya sih itu aja sih bang. Semua masalah itu terletak kepada anak yang usianya belum nyampe. Karena anak-anak itu pikirannya belum nyampe situ, membuat imajinasi mereka. Apa kesanan abang ataupun pesan untuk remaja-remaja di luar sana supaya mereka akan menjadi lebih baik, supaya mereka akan menjadi lebih tahu bagaimana remaja sekarang ini menghadapi aktivitas selanjutnya? Adakah dari abang-abang ini masukan ataupun motivasi untuk kawan-kawan kita yang ada di luar sana? Kalau dari saya ya pergaulan sih bang. Pergaulan sangat berpengaruh pada psikologis anak-anak. Jadi pergaulan kalau dari saya salah satunya pergaulan. Jadi misalnya kalau ya umur 12 itu jangan bermain sama umur yang kayak 18 ke atas gitu, biar nggak terpengaruh gitu kan lingkungannya. Kalau saran saya sih itu, biar anak itu ya di masanya itu di umur 12 gitu sama orang kawan-kawannya yang seumuran lah, biar tidak mempengaruhi apanya itu. Kalau dari abang ada tambahan untuk motivasi untuk Mungkin kalau orang sih ada, karena soalnya pergaulan itu penting ya. Jangan sempat kita itu sebagai remaja gitu kan, jangan terbawa arus ya, jangan terbawa arus. Kalau misalkan orang teman-teman kita itu terbawa arus, kita jangan, usahakan kita beda, itu aja sih. Oke baik bang, terima kasih atas segala arahannya, semoga bermanfaat bang ya. Sampai jumpa kembali bang ya. Oh.